Masya Allah, ini menepis anggapan bagi sebagian orang, katanya dengan jilbab nggak bisa jadi apa-apa. Siapa yang mengira seperti itu? Kita melihat tadi bagaimana wanita-wanita hebat yang menggambarkan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan ekstrim. Saya teringat ada sahabiah-sahabiah atau sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Ada namanya Nusaybah binti Ka'ab, yang ketika itu menolong Rasulullah pada saat perang Uhud. Jadi ikut berperang. Dan kemudian Rasul katakan, ini sahabat saya di surga, kata Rasulullah. Kemudian ada lagi loh wanita-wanita di zamannya Rasulullah yang juga sangat tangguh dan melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat dan menantang. Siapa lagi namanya? Kaulah Al-Azwar, yang dikatakan sebagai penunggang Black Rider, penunggang dengan baju-baju yang serba hitam. Semuanya pakai kerudung, semuanya pakai jilbab. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi semangat pakai kerudung dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Selanjutnya nih pemirsa, kita akan membahas mengenai doa-doa yang tanpa sadar seringkali kalimat-kalimat yang kita ucapkan ini adalah kalimat-kalimat terlarang. Ada ya? Sebenarnya ada loh. Makanya kalau penasaran, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami ya dalam Berita Islami Siang. Baik pemirsa, masih dalam Berita Islami Siang. Seringkali ketika kita memanjatkan doa tanpa sadar, kita mengeluarkan kata-kata yang sejatinya terlarang pada saat kita berdoa. Yang siapa tahu karena kata-kata itu doa kita jadinya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penasaran kan kalimat-kalimat apa saja yang terlarang? Langsung saja kita lihat, ini dia beritanya. Kalimat yang terlarang diucapkan ketika berdoa. Ketika manusia sedang diberikan ujian dan cobaan atau sedang membutuhkan sesuatu yang penting, seorang muslim pasti langsung memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain untuk diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Berdoa merupakan aktivitas spiritual dari seorang hamba untuk meminta sesuatu kepada Sang Pencipta. Bagi umat Islam, berdoa biasanya dilaksanakan usai melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah. Berdasarkan definisi, doa memiliki arti yaitu memohon hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dikabulkan, ternyata berdoa juga dapat menyembuhkan penyakit. Pada tahun 1996, Nancy Snyderman melakukan penelitian terhadap hubungan agama dan terapi penyembuhan penyakit. Ia mendapat kesimpulan bahwa terapi medis yang tidak diiringi dengan doa tidak dapat bekerja dengan maksimal. Begitu pula dengan doa yang tidak diiringi dengan terapi medis. Berkaitan dengan hal ini, Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Aku pernah mengalami sakit yang hampir membunuhku. Kemudian Rasulullah berkata, pijatlah dengan tangan kananmu 7 kali dan katakanlah, aku minta perlindungan atas kekuasaan dan kehendak Allah dari segala kejahatan yang kutemui. Kemudian aku melakukannya dan Allah menghilangkan sakit yang kualami. Kemudian aku menganjurkan cara ini kepada keluargaku dan orang-orang lainnya." Hadis riwayat Abu Daud. Tapi, berdoa tak hanya sebatas berzikir lalu meminta, justru lebih dari itu, dan ada adab yang mengaturnya. Hal inilah yang terkadang dilupakan oleh kita, seperti berdoa di waktu yang mustajab, setiap sepertiga malam terakhir, saat sujud, antara azan dan iqamah, dan sebagainya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Quran Surah Al-Mu'min ayat 60. Pemirsa, ketika kita sudah bersungguh-sungguh dalam berdoa dan selalu berdoa di waktu yang mustajab, tetapi doa kita belum dikabulkan juga, seketika setan langsung merayu kita dan membuat kita jadi berburuk sangka pada Allah, sehingga berpikiran, mengapa Allah tidak juga mengabulkan doa saya? Apa Allah tidak sayang pada hambanya ini? Jika sudah memiliki pikiran seperti itu, sebaiknya seorang muslim introspeksi diri dan ambil hikmahnya. Mengapa Allah belum juga mengabulkan doa kita? Atau bisa saja tanpa disadari ketika berdoa kita mengucapkan kalimat yang terlarang. Ya, dalam berdoa, ternyata ada kalimat terlarang yang tidak boleh diucapkan. Rasulullah pun sudah menjelaskan bahwa kalimat ini sering diucapkan namun sebenarnya tidak diperbolehkan. Lalu apa kalimat terlarang tersebut? Kalimat ini sering diucapkan oleh sebagian umat Islam saat berdoa. Bahkan beberapa di antaranya beranggapan baiknya menggunakan kalimat ini ketika berdoa, karena memang sepintas seperti tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Namun ternyata Rasulullah SAW lebih mengetahui kehendak Allah dibanding kita.
Melalui Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa kalimat ini tidak disukainya dan umat dilarang mengucapkan ini ketika berdoa. Kalimat itu adalah, "Ya Allah, jika Engkau berkenan maka berilah aku rumah yang besar." Atau, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki." Itulah yang menjadi kalimat terlarang ketika berdoa. Sepintas, tidak ada yang salah, bukan? Mungkin di antara kita sering mengucapkannya usai sholat karena kalimat ini terkesan lembut dan tidak memaksa Allah dalam berdoa ketika meminta. Namun ternyata kalimat tersebut tidak boleh diucapkan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia sungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, 'Ya Allah, jika Engkau berkenan maka berilah aku,' karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya." Hadis riwayat Bukhari. Seorang ahli tafsir, Ibnu Abdil Bar, menjelaskan tentang hadis tersebut. Tersirat dari hadis tersebut bahwa menurutnya tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya dan Allah hanya mengabulkan apa yang dikehendakinya. Pemirsa, ternyata ketika berdoa pun ada adabnya dan ada beberapa aturan yang harus kita tahu. Karena jangan sampai ketika sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi ternyata kita mengucapkan kalimat yang tidak disukai oleh Allah. Ketika memanjatkan doa, baiknya kita untuk bersungguh-sungguh dalam meminta, dan jangan kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita, karena Allah Maha tahu apa yang dikehendakinya. Insya Allah dengan adanya informasi ini, kita jadi semakin rajin sholat, berdoa, dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin.